Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 9 Maret 2025, pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Maret 2025 pukul 9 WIB sebesar Rp16.098.600. Syukur sebesar Rp3.987.000. Persepuluhan sebesar Rp3.955.000 dan sarana fisik sebesar Rp881. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Maret 2025 pukul 18 WIB sebesar Rp2.369.000. Syukur sebesar Rp571.000. Persepuluhan sebesar Rp10.171.000 dan sarana fisik sebesar Rp963.000. Ibadah saat ini merupakan ibadah pemuda yang dilayani oleh Pendeta Nyonya Eva Beat R. dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara 2. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonos dan Majelis Jemaat GPM khusus GPM Hokimtong. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 29. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Winda Parinusa, Bethel Choir, dan Christine Huliselan. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 42 ayat 1, 2, dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 86. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah di Minggu Sengsara kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 9 Maret 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita tabiskan ibadah di sore hari ini. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat silakan duduk. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita, marilah berseru kepadanya. Tinggikan dan agungkan kuasa dan kesetiaannya yang kuat, laksana perisai dan pagar tembok. Bagi hati yang melekat padanya, dia akan membentengi dan meluputkan dari mara bahaya. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Maka nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari,
Saat kita memperingati jalan kesengsaraan yang Yesus tempuh, kita sedang dibawa kembali pada masa lampau di mana seorang anak manusia rela menanggung siksaan penuh derita oleh tangan-tangan kejam tanpa rasa bersalah di hadapan tatapan mata penuh kebencian, tanpa rasa belas kasihan. Saudaraku, bukankah semua itu terjadi karena dosa kitalah yang ditanggungnya? Dosa yang hingga kini masih sering kita lakukan tanpa peduli bahwa karena dosa-dosa kitalah Yesus harus menderita. Oleh sebab itu, marilah masing-masing orang mengingat dan mengakui segala dosa-dosanya dengan penuh kesungguhan. Jemaat, marilah dengan penuh kesungguhan hati kita berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa atas segala dosa-dosa kita. Bagi siapa yang mengaku dosa dengan jujur di hadapan Allah, bertobat serta mohon pengampunan darinya, maka camkanlah firman Tuhan ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Pemberian Tuhan
Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita hidup sebagai manusia baru yang dituntun oleh kuasa ilahi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita dengarkan persembahan pujian dari Saudari Winda Parinusa. Silakan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Kitab Mazmur 102, ayatnya yang pertama sampai yang ke-29. Mazmur 102, ayat yang pertama sampai yang ke-29. Mendahuluinya jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kami dapat membaca Alkitab dan dapat mengerti isi firman ini. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta Fabeat yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah beliau, agar firman yang beliau sampaikan bagi kami akan menjadi terang, menjadi kekuatan, terkhusus menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 102 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-29 yang diberi judul Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Senangkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dan dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengar doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama dengan bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap
ada di hadapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, selamat sore, shalom. Bertahan dan berserulah dalam penderitaan. Itulah tema mingguan kita ketika kita menghayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Ada dua aspek yang ditekankan dalam tema ini. Soal bertahan dan berseru kepada Tuhan. Menjadi perspektif yang akan kita dapati dari kisah iman pemazmur untuk menolong kita menjalani hari-hari hidup yang tidak mudah. Ibu bapak saudara, salah satu wujud dari padang gurun penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah berhadapan dengan situasi-situasi yang menekan atau situasi yang memberi tekanan, pressure, stres. Dan sebenarnya ada dua macam tekanan terhadap kita di dalam hidup ini. Pertama, tekanan yang dari luar, dari keadaan di sekitar kita. Kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, yang semuanya serba tidak nyaman, tidak ramah, tidak bersahabat, serba menghimpit dan terasa sulit. Bahkan ada juga yang mendatangkan ancaman serta bahaya. Itu tekanan yang dari luar. Sedangkan yang kedua ibu bapak adalah tekanan yang dari dalam. Berupa apa? Sangkaan kita, perhitungan kita, harapan kita dan tuntutan kita sendiri yang tanpa kita sadari minta dipenuhi atau dipuaskan. Dan akibatnya kalau tidak terpuaskan atau tidak terpenuhi, lalu kita menjadi tertekan dan stres. Umumnya ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan, kita mengalami kombinasi dari kedua macam tekanan itu, luar dan dalam. Walaupun tidak selalu kita sadari, tapi itu selalu berpengaruh pada hidup kita. Yang membuat kita sulit untuk bertahan dan keluar sebagai orang-orang yang menang adalah karena kita tidak mampu mengatasi dua hal ini yang datang secara bersamaan. Nah, kondisi ini ibu bapak juga sedang dialami oleh pemazmur sebagaimana bacaan kita tadi. Dia menghadapi tekanan dari dalam dirinya, tapi juga yang dari luar dirinya. Dan itu begitu memberatkan kehidupannya, membuat dia mengalami rasa kesengsaraan. Ya, dari judulnya kita tahu itu. Dari ayat pertama, dalam kesengsaraan dia menyampaikan keluhannya. Nah ibu bapak saudara, memang mazmur ini adalah mazmur yang masuk dalam kategori ratapan. Dari 10 bentuk atau 10 kategori di kitab Mazmur, Mazmur 102 ini masuk dalam Mazmur
ratapan. Ada 70 kurang lebih dalam kitab Mazmur yang tergolong Mazmur ratapan. Dan ratapan yang disampaikan oleh pemazmur ini disampaikannya dalam bentuk doa untuk menggarisbawahi satu hal, bahwa dalam menghadapi berbagai tekanan dalam hidup baik dari dalam maupun dari luar, cara untuk bertahan dan kuat menghadapinya tidak ada cara lain, yaitu satu, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berdoa dan berseru adalah langkah tepat seorang yang beriman dan berserah kepada Tuhan, dan itu yang memungkinkannya bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Maka ibu bapak, dari pengalaman pemazmur ini sebenarnya ada dua hal yang bisa saya antarkan menjadi makna buat kita dalam khotbah sore ini. Pertama, Mazmur ini mengajarkan kita hal penting, bahwa bertahan dan berseru dalam doa kepada Tuhan ketika mengalami berbagai pergumulan hidup itu sesuatu yang mutlak dilakukan. Ya. Dalam menghadapi kesengsaraannya, itu yang dilakukan oleh pemazmur. Penderitaan apa, kesengsaraan apa yang sedang dia alami. Ya. Dari ayat 4b dan ayat 6 kita dapati kondisi yang menggerogoti hidupnya dan membuat dia menjadi lemah lesu adalah karena dia sakit. Ungkapan tulang-tulang dan tulang belulang di ayat 4b dan ayat 6 itu menjadi indikator bahwa yang membuatnya menderita, sengsara, kecewa karena kondisi fisiknya yang begitu memprihatinkan. Kenapa dia mengalami itu? Karena dia sendiri tidak mampu mengatasi persoalan di dalam dirinya. Penderitaan sakitnya itu membuat dia lupa makan, tidak tidur. Dan kondisi itu diperparah lagi oleh adanya musuh yang mengolok-oloknya di ayat 9. Jadi fisik dan batinnya demikian tersiksa, ibu bapak saudara jemaat. Dan ini menimbulkan sebuah perkiraan di dalam dirinya, apakah Allah sedang menghukum? Apakah Allah marah? Sehingga seruan doanya itu lalu tidak didengarkan Tuhan dan dia harus bertahan dalam kondisi kesengsaraan seperti itu. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi, menyikapi hal ini satu yang menarik yang digambarkan dalam bacaan ini. Kekecewaan itu dia curahkan di hadapan Tuhan. Sangkaan bahwa Tuhan menghukum dan marah kepadanya, dia bilang dalam pengaduannya kepada Tuhan. Sebagai wujudnya bisa bertahan menghadapi kondisinya. Sebab bagi dia tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Tuhan yang tahu pergumulan dan penderitaannya. Dan karena itu ibu bapak, pilihan yang dilakukannya itu tadi berdoa, percaya kepadanya, mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Kita selamat oleh karena Yesus bertahan dalam penderitaannya. Dan dalam penderitaan itu Yesus juga menyampaikan seruan minta tolong kepada Tuhan, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Itu kekuatan bertahan yang dilakukan juga oleh Yesus. Nah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan ibu bapak, pengakuan iman kita bahwa Yesus itu imam besar agung yang bisa. Maksudnya ibu bapak adalah bahwa
sebenarnya kita telah memperoleh akses atau jalan masuk kepada Allah. Berdasarkan iman kita merasa pada Allah Bapa. Karena itu kita tidak perlu perantara yang lain. Satu-satunya perantara kita adalah Yesus Kristus. Karena itulah Bapak Ibu Bapak, dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang sulit, yang memberatkan baik di dalam diri kita maupun yang datang dari luar, di rumah kita sendiri, di ruang tidur, bahkan di dalam kamar mandi, bertahan menghadapi hidup dengan segala kenyataannya. Terutama ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang buat kita tertekan dan stres. Ibu bapak, saudara yang beta kasihi, perjalanan hidup yang kita jalani tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, ya. Terkadang ada persoalan dan pergumulan hidup yang kita hadapi, yang buat kita tertekan, kecewa, sedih, menderita. Bahkan di tengah perjalanan hidup ini juga ada orang-orang yang merencanakan yang jahat untuk kita, yang tidak menyukai hal-hal kebaikan yang kita lakukan, yang mencari cara untuk menjatuhkan kita. Dan kadangkala kondisi-kondisi ini begitu mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita jadi lemah, patah semangat, bisa down juga. Atau bisa juga mengalami kondisi seperti pemazmur yang tidak bisa makan, sulit tidur karena pikiran, stres, lalu lama-lama tinggal tulang, kurus. Semangat jadi kendor. Tapi firman Tuhan dalam bacaan ini mengingatkan, dalam situasi dan kondisi seberat apapun yang kita hadapi, tetaplah bertahan dan berseru kepada Tuhan. Mengadulah hanya kepada Tuhan saja. Ibu bapak saudara, sebagai anak-anak muda, ya ini ibadah pemuda, sebagai anak-anak muda seringkali kita mengira bahwa pertarungan kita itu adalah waktu kita sekolah, berkuliah. Dan kemenangannya kita rayakan saat kita wisuda. Padahal peperangan yang sesungguhnya itu adalah waktu sesudah wisuda, yaitu saat kita cari pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini bisa bertahan atau tidak. Sebab kalau tidak ada lowongan, nah itu bisa buat kita stres. Akhirnya kita memilih bekerja apa saja, walaupun tidak sesuai harapan dan cita-cita, lalu kita kecewa menjalani, yang penting ada waktu, isi waktu. Ketika menikah, ibu bapak saudara, kita menyangka bahwa perjuangan kita itu adalah pada saat kita merebut hati dan berusaha mendapatkan pasangan hidup yang kita idam-idamkan untuk dinikahi. Dan kemenangannya kita rayakan pada waktu pesta pernikahan yang meriah, yang mewah. Padahal perjuangan yang sebenarnya adalah sesudah pesta pernikahan itu. Dengan macam godaan, tantangan. Ya. Bisakah kita berusaha bertahan dan mempertahankan rumah tangga? Dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi pada pasangan-pasangan kita yang tidak sesuai atau tidak ekspektasi kita tidak sesuai. Disitulah penderitaan dimulai. Ketika kita menghadapi penderitaan yang berkepanjangan dan tidak ada jalan keluar, tidak sembuh-sembuh, dan kadang kita seperti pemazmur menilai ini mungkin Tuhan punya hukuman. Lalu kita balik marah dan mempersalahkan Tuhan. Padahal sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, bertahanlah sebab
Tuhan sedang bekerja untuk menolong kita menghadapi penderitaan yang kita alami. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang beta kasihi, itu yang pertama dari nas bacaan ini. Yang kedua, dari sini kita diingatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam kesesakan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, kita tidak bisa juga lupa akan kenyataan-kenyataan yang di sekitar. Mendoakan pergumulan bersama sebagai satu persekutuan atau satu komunal, satu kehidupan berbangsa, bernegara. Sebab kondisi kesengsaraan yang dialami pemazmur ini, Ibu Bapak, bukan cuma dari dia punya dalam diri, tapi dia melihat fakta yang terjadi di sekitar. Kalau dalam keluhan awal di ayat 2 dan 3 dia berseru dan berharap Tuhan mau memulihkannya dari penderitaan sakitnya. Dan di ayat-ayat selanjutnya dari ayat 20 sampai seterusnya itu justru dia berdoa kepada Sion. Merasa sesak melihat kenyataan yang sedang menimpa bangsanya, yang hancur oleh karena dosa. Sebab itu dalam kondisi tertekan batinnya, dia masih juga bisa mendoakan keadaan bangsanya, minta tolong supaya Tuhan memulihkan. Judul bacaan ini sungguh-sungguh mengandung dua hal itu. Minta tolong untuk pribadi, minta tolong untuk Sion, untuk bangsa. Memang Mazmur ini, Ibu Bapak, ditulis pada waktu umat Israel sedang berada dalam kondisi-kondisi susah. Kehancuran Yerusalem dan bait Allah di Sion itu rusak, hancur, binasa oleh karena dosa. Dan dalam kondisi inilah pemazmur bilang, penderitaan sendiri tidak mampu diatasi. Penderitaan bangsa yang besar pun tidak ada yang mampu atasi, kecuali Tuhan sendiri. Karena itu dia bilang pengharapan harus taruh untuk Tuhan. Menghadapi kondisi-kondisi yang berat dan tidak ada solusi, tidak bisa cari di mana-mana, taruh harap pada Tuhan. Sandaran pada Tuhan. Karena apa, Ibu Bapak? Dalam bacaan ini dia bilang Tuhan itu pencipta kehidupan yang meletakkan dasar bumi dan yang tahu umur manusia. Semua manusia buatan tangan Tuhan akan binasa, tapi Tuhan dengan kasih-Nya tidak pernah berubah. Di tengah situasi dan kondisi dunia yang berubah, ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan dengan kasih-Nya. Oleh karena itulah, sebagai pribadi dan sebagai umat, sebagai orang percaya, pengharapan pada Tuhan sebagai satu-satunya keyakinan akan kasih Allah yang tidak berubah menjadi sandaran untuk keluar dari berbagai penderitaan. Di dalam kitab Mazmur, Ibu Bapak, yang paling banyak kalimat itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini jangan pernah kita lupakan. Bukan tidak ada makna di dalam kitab yang tidak punya pengaruh dan dampak dalam hidup kita. Tapi selalu harus menjadi kekuatan iman yang tidak boleh kita lupa. Meski zaman ini berubah, kenyataan hidup menekan situasi di luar pun tidak memberi sesuatu yang menguntungkan. Tuhan punya kasih itu tidak berubah. Karena itu Tuhan pasti menolong setiap orang yang bersandar dan berseru kepadanya. Maka pelajaran kedua dari bagian ini sebenarnya mau bilang, Ibu Bapak, sebagai orang percaya, kita perlu cermat mengikuti perkembangan-perkembangan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kecermatan itu diperlukan. Supaya apa? Supaya kita ambil tanggung jawab dan peran keimamatan kita untuk mendoakan gereja dan pemerintah bangsa dan negara ini, supaya dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan dan pemerintahan yang bersih, yang arif dan bijaksana, yang memihak pada kepentingan orang banyak dan rakyat, kepentingan rakyat kecil. Banyak masalah sedang dialami oleh gereja. Banyak masalah sedang dialami oleh bangsa dan negara kita, oleh pemerintah bangsa kita, yang tentu berimbas pada kehidupan kita semua, ibu bapak, selaku warga masyarakat. Semakin sulit, semakin menantang. Bisa saja kita stres dengan keadaan-keadaan itu. Sebab ya, kebijakan-kebijakan yang diambil dan membuat banyak kritikan. Ya, ada yang stres dan benar-benar tidak lagi menaruh pengharapan pada kenyataan-kenyataan baik ke depan. Tapi sekali lagi firman Tuhan ini mau bilang, ibu bapak, mari ambil peran untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Jangan berseru-seru di jalan-jalan, ataupun berseru di rumah-rumah kopi, di media-media sosial dan sebagainya. Apalagi seruan itu mencibir dan menjatuhkan tanpa memberi solusi. Ada tanggung jawab profetis yang kita mainkan dan tanggung jawab keimamatan. Itu supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya dengan tuntunan Roh Kudus, membuka mata hati kita, membuka ya, iman kita untuk mampu bekerja dan melihat tangan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui berbagai hal yang sedang dikerjakan oleh gereja ini dan oleh bangsa dan negara kita. Dalam keyakinan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, kita yakin kita bisa menghadapi segala hal. Yang bisa membuat diri kita bertahan dan keluar dari kenyataan-kenyataan hidup yang membuat stres itu cuma kita. Kalau kita memilih berlarut-larut dengan apa yang kita alami membuat stres, tertekan. Kalau kita berlarut-larut melihat kenyataan-kenyataan di luar dan ada orang-orang yang membuat kita merasa tidak nyaman, kita tidak akan mampu bertahan. Tapi kalau di dalam diri kita taruh apapun kenyataan yang kita alami dan bagaimanapun situasi yang sedang menimpa, Tuhan punya kuasa jauh lebih besar untuk menolong kita, maka kita akan kuat bertahan. Inilah maksudnya ibu bapak, bertahan dan berseru dalam penderitaan. Sesuatu yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit untuk kita lakukan. Asalkan kita selalu bersandar dan meletakkan seluruh pergumulan dan harapan untuk kebaikan hidup kita, untuk perjalanan gereja, bangsa dan negara ini, kini dan ke depan. Firman Tuhan ini akan menolong ibu bapak, saudara dan saya menjalani hari-hari hidup dengan tetap meyakini dunia boleh berubah dan menantang kapan saja. Orang lain boleh menantang kapan saja. Penderitaan yang datang bisa menantang kapan saja pada diri kita. Tapi pilihlah untuk bersandar dan berseru kepada Tuhan. Itu kuncinya. Mengakhiri khotbah ini saya cuma mau bilang, seperti yang ada rame-rame di TikTok itu, ubur-ubur ikan lele. Tapi bukan ubur-ubur ikan lele. Saya bilang ubur-ubur ikan samandar. Jadikan Tuhan tanpa basandar. Tuhan berkati kita semua jemaat. Selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan menolong. Amin.
Mari jemaat silakan berdiri secara bersama kita mengaku iman. Di segala tempat dan sepanjang sejarah dunia ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita berkata begini: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dalam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Persembahan pujian dari Saudara Christine Huliselan, disilahkan. Shalom. Jemaat, saat ini beta mau memuji Tuhan dengan salah satu lagu yang berjudul Goodness of God, yaitu kebaikan Tuhan yang nyata dalam katong penghidup setiap hari. Inilah persembahan lagu untuk Tuhan. Semoga katong diberkati. I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in a goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that
Kita akan memberikan persembahan syukur kita jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Tuhanku
bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kami, atas berkat-berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan Yesus sebagai tanda ungkapan syukur kami berikan persembahan-persembahan syukur ini untuk digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam gereja Protestan Maluku. Inilah kami Tuhan, dengan menyadari sungguh akan berkat Tuhan itulah, maka kami memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, sumber berkat itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan persembahan pujian dari Bethel Choir, silahkan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa syafaat, akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami, dalam kesadaran bahwa hidup yang kami nikmati hingga hari ini adalah bukti nyata betapa Tuhan mengasihi kami, maka kami datang dengan kerendahan hati, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tahu isi hati kami masing-masing, dan setiap pengucapan syukur serta pergumulan yang kami alami dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, panggilan pelayanan, dan juga kehidupan bersama dengan orang lain. Kami bersyukur kami telah menikmati banyak berkat di usbu yang lalu, dan kini kami diperkenankan Tuhan memasuki hidup di usbu baru. Hari ini kami berkesempatan mengawali perjalanan hidup di usbu baru dengan menghayati kesengsaraan Tuhan pada minggu yang kedua. Firman-Mu telah menolong menguatkan iman kami untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang terus berubah, yang kadangkala membuat kami tertekan, membuat kami kecewa, sedih, putus asa dan hilang pengharapan. Kepada Tuhan sajalah kami hendak menyandarkan seluruh kehidupan, sebab kasih setia-Mu itu tidak pernah berubah. Kasih yang telah tercurah di Bukit Golgota dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan yang kami akui sebagai Juru Selamat. Oleh karena itu, semua pengorbanan-Mu ya Tuhan mau menegaskan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan-Mu ya Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu kami harus selalu sadar bahwa hidup yang kami jalani ini terlampau mahal, sebab kami peroleh dari kasih Tuhan semata-mata. Karena itulah seluruh persembahan syukur kami Tuhan terima, bahkan seutuhnya hidup kami dalam segala keberadaan dan eksistensi mau terus kami persembahkan kepada Tuhan. Kami akan mewujud nyatakannya Bapa di pekan yang baru ini melalui cara-cara kami bekerja dengan rajin, melalui cara-cara kami mencari nafkah dengan jujur, melalui cara-cara kami meniti pendidikan dengan belajar keras dan takut Tuhan, melalui cara-cara kami melayani-Mu dengan setia dan penuh tanggung jawab, melalui cara-cara kami menjadi berkat buat banyak orang. Demikianlah ya Bapa, dalam segala hal kami mau bersandar kepada-Mu, sebab hanya dengan begitu kami akan terhindar dari perilaku yang ceroboh, yang menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, juga alam lingkungan sekitar kami. Kami berdoa kehadiran kami kiranya berdampak baik, sebab kami tahu menjaga relasi, menjaga perkataan dan tindakan kami harus tetap berkualitas. Dan karena itu kami memohon, biarlah di usbu yang baru yang Tuhan anugerahkan ini akan kami jalani dengan terhindar dari sakit, penyakit, ancaman, bahaya, malapetaka, musibah, sampai yang mengganggu keselamatan hidup kami. Semua agenda pelayanan yang akan dilakukan selama seusbu ini, Tuhan berkenan memberkatinya. Baik yang telah kami sepakati bersama sebagai keputusan iman melalui persidangan-persidangan jemaat yang telah berlangsung dan persidangan-persidangan klasis beberapa yang juga telah berlangsung. Tuhan kiranya menguatkan dan memampukan kami semua, baik sebagai para pelayan ataupun umat di tiap jemaat di dalam Gereja Protestan Maluku, untuk kami terus menampakkan kehidupan yang solid, yang terus bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lain. Kami mempertaruhkan seluruh keberadaan kami di dalam perjalanan hidup ini kepada Tuhan, sambil memohon Tuhan menopang gereja kami,
Gereja Protestan Maluku di 34 klasis 773 jemaat di Maluku, Maluku Utara. Kasih setiamu itu tak akan beranjak sebab gereja ini milikmu. Meski ada banyak masalah dan tantangan, kenyataan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan gereja itu yang kami imani. Oleh karena itu dalam ketaatan dan kesetiaan kami melayani pekerjaan-Mu. Allah memberkati semua yang akan dilakukan oleh gerejamu. Tuhan, semua yang akan kami implementasikan dalam karya-karya bersama kami di gereja ini pada tahun terakhir di masa periodisasi 5 tahun MPH, kami percaya kuasa kasih-Mu akan menolong memberkatinya menjadi buah dan gereja terus berkembang. Dalam kasih-Mu kami juga meyakini bahwa Tuhan akan menolong proses-proses ke depan. Persidangan sinode yang akan berlangsung 19 Oktober 2025. Tuhan kendalikan. Semuanya kami bawa sejak awal ke dalam tangan-Mu, sebab Tuhan yang berkuasa memilih dan menentukan hamba-hamba-Mu yang akan melanjutkan kepemimpinan atas gereja ini. Dan kami tahu Tuhan memilih dari hati yang bersih dan tulus, orang-orang yang menaruh hati dan hidupnya untuk Tuhan secara murni. Mari Bapa, kami minta kuasa-Mu sajalah yang berlaku dalam kehidupan kami bersama sebagai warga masyarakat. Kami pun bersyukur kasih sayang Bapa tak berubah atas pemerintahan kami, pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah provinsi dan pemerintah kota Ambon. Sebab Allah telah menolong dan menopang keberlangsungan pemerintah kami. Di beberapa bulan kepemimpinan awal pemerintah bangsa dan negara, dengan berbagai kebijakan yang diambil, mendapatkan banyak kritikan, masukan, pendapat, dan hal-hal lain sebagainya. Tuhan, kami percaya dan kami berdoa Tuhan menolong, memberkati dan menyelamatkan bangsa dan negara kami. Kami akan melihat tangan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan melalui cara-cara pemerintah kami dalam seluruh manajemen kepemimpinan mereka yang selalu mengupayakan kebaikan dan berpihak pada rakyat kecil. Kami terbatas untuk memahami apa sebenarnya yang akan terjadi untuk waktu-waktu ke depan. Tapi kami mau berserah ke dalam tangan-Mu dan memohon Tuhan kendalikan kehidupan pemerintahan di bangsa dan negara kami dalam seluruh aras kepemimpinan dari pusat hingga ke daerah. Kami percaya kuasa kasih Bapa melingkupi kami semua. Syukur bahwa Tuhan telah memberi kepada kami kepemimpinan yang baru di Provinsi Maluku dan di kota Ambon. Dengan dilantiknya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bersama semua jajarannya yang nanti akan memperlengkapi tugas pelaksanaan pemerintahan di provinsi dan di kota Ambon. Kami taruh semuanya untuk Tuhan. Sebab Allah yang memilih mereka demi kebaikan kesejahteraan hidup kami. Melalui suara rakyat, semua kami bersatu hati. Kalaupun kami ada dalam keperbedaan pilihan-pilihan kami, Tuhan dengan kenyataan yang sudah kami dapati sebagai keputusan akhir, tak lagi harus menjadi sebuah polemik untuk kami mempersoalkan pilihan-pilihan yang berbeda. Tapi hati kami harus satu untuk menopang pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kota ini. Karena itu kami percaya atas ketulusan hati mereka memulai pekerjaan dan kesungguhan untuk mengerjakan karya-karya kebaikan 5 tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati hidup pribadi, keluarga dan rumah tangga. Tuhan memberkati semua pemimpin dengan jajarannya, bahkan semua orang yang Bapa kasih kewenangan di legislatif, di yudikatif. Tuhan kasih kewenangan sebagai orang-orang yang bekerja
mengatur keamanan dan ketertiban sebagai TNI Polri, orang-orang yang bekerja di mana saja untuk kepentingan publik masyarakat banyak, kami serahkan pada Tuhan. Ya Allah, terima kasih banyak buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami. Meski kami akui tidak selalu kami setia pada Tuhan. Banyak kali menghadapi kesengsaraan hidup, tekanan dari dalam diri dan dari luar. Kami berlari, bersandar pada yang lain, bukan pada Tuhan sebagai satu-satunya andalan. Tuhan tahu keteguhan iman dan hati kami masing-masing untuk memilih bersandar padamu. Dan kami meyakini firman-Mu bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang mengasihi-Mu. Ini kami semua orang-orang yang mengasihi-Mu, ya Tuhan. Maka apapun kenyataan hidup yang sedang kami alami yang Tuhan tahu, kerjakanlah kebaikan melalui semuanya. Meski kadangkala kami sulit memahami penderitaan yang masih berkepanjangan pada tubuh kami, meski kami sulit memahami kenapa kami harus dijauhi dan dijahati oleh orang lain, meski kadangkala kami tidak memahami mengapa kami tidak diberi posisi dan peran seperti ini, meski kami tidak memahami mengapa ya Bapa dalam hidup kami harus mengalami kegagalan dan kehancuran. Tapi sekali lagi firman-Mu memberi jaminan. Dalam suka duka hidup ini, kasih-Mu itu tidak berubah. Itu saja cukup bagi kami untuk menjalani hidup ini. Dan itulah yang akan membuat kami teguh bertahan berdiri menghadapi semuanya. Dengan keyakinan kalau kami tulus menjalani hidup di hadapan-Mu dengan bersandar pada-Mu satu-satunya. Jalan keluar dan solusi yang terbaik atas seluruh pergumulan hidup, pribadi, keluarga, rumah tangga, kerja dan pelayanan, dan semua yang kami abdikan dalam hidup di dunia ini. Berkenan Bapa memberkati. Terima kasih untuk semua yang boleh melakukan tugasnya di saat ini, sehingga ibadah kami berlangsung baik. Ini hidup yang kami bawa untuk-Mu, jaga keluar masuk kami ya Tuhan, supaya tidak ada yang hilang pada pekan ini. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang karena cinta-Mu rela datang untuk menderita, berkorban demi keselamatan kami. Kami sampaikan syafaat ini dan mengakhirinya dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagi kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi, Tuhan mengutus kita untuk menjadi berhikmat dan bijak di dalam hidup tiap hari, di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ikutilah teladan Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya supaya kita mengikuti jejaknya. Arahkanlah hati kepada Tuhan
Dan mari terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua boleh selesai. Selamat malam jemaat, Shalom. Tuhan berkati kita di usbu yang baru. Sampai kita jumpa lain kesempatan.